Shalom teman-teman, apa kabar kalian? Ya, pastinya luar biasa. Selamat datang di ibadah Junior Church GP Crown Palace Semarang. Ibadah kita kali ini akan bertema seri Peran Roh Kudus, episode Berani Bersaksi dan Melayani. Sebelum beribadah, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami semua telah diberikan kesempatan untuk beribadah bersama. Tuhan Yesus, berilah kami semua kepandaian dan kemampuan untuk menyerap dan menjalankan firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Shalom adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita. Semua berkat kita ada hari ini, kita bisa bernafas, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saatnya hari ini kita mau sama-sama mengucap syukur, menyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
syukur Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Oh, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan-Mu kami ada saat ini, dan kami mau lebih lagi mengasihi-Mu karena Engkau mengasihi kami lebih dulu. Terima kasih semua yang mau mengasihi Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Nina. Nah adik-adik udah siap mendengar firman Tuhan kan? Kalau udah siap, Kak Nina ajak adik-adik untuk duduk, diam dan fokus mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah tapi sebelumnya Kak Nina mau tanya nih kepada adik-adik. Adik-adik kira-kira masih inget nggak ya apa aja peran Roh Kudus dalam hidup kita? Apa aja ya Kak? Aku lupa nih. Nah, yang pertama yaitu adalah Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Yang kedua, masih ingat? Ya, Roh Kudus mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Yang ketiga, yaitu Roh Kudus sebagai penolong yang setia. Nah, yang keempat nih, yang terakhir, yaitu Roh Kudus memberikan kita keberanian. Keberanian untuk apa nih? Keberanian untuk bersaksi dan melayani. Nah, karena ini minggu keempat, minggu yang terakhir, jadi Kak Nina mau menyampaikan poin yang keempat nih adik-adik, yaitu Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk bersaksi dan melayani. Nah, kira-kira menurut kalian bersaksi dan melayani siapa ya? Bersaksi dan melayani pemerintah? Bersaksi dan melayani Bapak dan Ibu Guru? Enggak ya, tentunya bersaksi dan melayani Tuhan. Nah, tapi Kak, aku ini masih kecil loh. Aku belum berani loh untuk bersaksi di depan banyak orang, dan aku masih kecil juga. Aku belum berani untuk melayani Tuhan. Nah, kalau begitu kita buka dulu yuk ayat emas kita di minggu ini. Ayat emas kita di minggu ini ada di 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sama-sama kita baca ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, roh ketakutan itu dari Tuhan nggak adik-adik? Enggak ya. Apa yang tadi dari Tuhan? Roh apa aja? Kekuatan,
kasih, dan ketertiban. Nah, kira-kira kalau kita merasa takut itu kira-kira roh dari siapa ya? Nah, yang pasti bukan dari Tuhan ya adik-adik. Nah, Kak Nina ada satu cuplikan video nih. Cuplikan video ini menceritakan seorang muridnya Tuhan Yesus yang tadinya seorang yang penakut, tapi setelah dia diurapi Roh Kudus, dia menjadi orang yang sangat berani. Yuk kita lihat yuk. Tell me, Peter. Peter? Your father named you Simon, did he not? He did. And yet, Peter? Who gave you this name? Jesus Christ of Nazareth. Don't you honor your father, Peter? I do. But apparently less than you honor a man put to death for blasphemy and sedition. Peter is a nickname, a term of endearment. It simply means my rock. You see, a rock can be something to build with. A new temple, for instance. Or it can be a weapon. A rock in a sling. The question is, which are you? Tell us, in whose name do you claim the cripple was healed? Let it be known to all of you, and to all the people of Israel, that he was healed by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified. Do you say the Nazarene himself healed him, not God? I say he was healed by God in the name of Jesus Christ, whom God resurrected from death. You're liars! Nah, adik-adik sudah lihat kan tadi? Bisa tebak gak? Dia siapa? Dia adalah, ya benar, dia adalah Petrus. Siapa sih yang di sini tidak kenal Petrus adik-adik? Pasti semua orang percaya, semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus tahu siapa itu Petrus. Nah iya, Petrus adalah satu dari 12 muridnya Tuhan Yesus adik-adik. Nah, dia selalu mengikuti kemana aja Tuhan Yesus pergi. Dan bahkan dia ada pada saat Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani adik-adik. Nah, setelah Tuhan Yesus ditangkap, apa yang terjadi adik-adik? Petrus menjadi orang yang sangat penakut. Nah, pada saat dia ditanya orang, bukannya kamu itu ya salah satu orang Galilea yang bersama-sama dengan Yesus itu? Dia bilang, enggak kok, aku gak kenal, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Nah, dia menyangkal Tuhan Yesus adik-adik. Dia pura-pura tidak kenal Tuhan Yesus. Bahkan sampai 3 kali dia bilang seperti itu. Dia takut kalau dia diketahui dia muridnya Tuhan, dia juga akan ditangkap dan dihukum. Nah, karena dia takut, dia pura-pura aja nggak tahu siapa itu Tuhan. Nah, tapi ada satu peristiwa nih yang mengubahkan hidupnya Petrus. Pada saat Tuhan Yesus sudah naik ke surga, pada saat Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, Petrus berubah. Petrus berubah menjadi orang yang sangat berani. Nah, seperti yang adik-adik lihat di cuplikan video tadi adik-adik. Petrus yang tadinya seorang penakut, dia tidak mengakui Tuhan Yesus. Dia di depan banyak orang, dia di depan para imam-imam, dia bilang pada para imam-imam pada saat ditanya, dengan kuasa apakah kamu menyembuhkan?
Dengan kuasa apakah kamu melakukan mujizat? Dia dengan tegas, dia dengan berani mengatakan, dengan kuasa nama Yesus Kristus orang Nazaret yang kamu salibkan. Wow, dia tidak ada rasa takut sama sekali adik-adik. Padahal ada kemungkinan setelah dia mengatakan itu dia ditangkap adik-adik dan dia dihukum. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukan kesalahan yang kedua kali. Dia mengakui Tuhan Yesus. Dia bilang Tuhan Yesus memiliki nama yang berkuasa. Nah, seperti yang Kak Nina ceritakan tadi, bahwa dengan kuasa Roh Kudus, Petrus memiliki keberanian untuk bersaksi. Nah, dan pada saat Petrus juga melayani di depan banyak orang, Petrus berkhotbah, ada sekitar 3.000 orang bertobat adik-adik. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus. Mustahil loh kalau bukan kuasa Roh Kudus itu terjadi, itu mustahil sekali. Nah, adik-adik juga bisa loh seperti Petrus itu. Gimana nih Kak caranya Kak? Adik-adik bisa melakukannya dengan hal yang simple. Misalnya nih kalau bersaksi, adik-adik bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kebenaran, atau adik-adik bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman di sekitar adik-adik. Misalnya pada saat adik-adik sakit, adik-adik disembuhkan. Pada saat adik-adik susah, adik-adik ditolong Tuhan. Nah, adik-adik bisa menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada orang-orang di sekitar adik-adik. Terus Kak, kalau melayani contohnya gimana? Nah, pada adik-adik yang punya talenta menyanyi, adik-adik yang punya talenta bisa bermain musik, adik-adik bisa membantu di pelayanan GC. Terus Kak, kalau aku nggak punya talenta untuk menyanyi, menari, bermain musik, itu gimana caranya? Nah, adik-adik bisa bantu doa. Misalnya bantu doa untuk ibadah GC berjalan lancar. Bisa bantu orang-orang di sekitar kita. Ingat ya adik-adik, menolong orang di sekitar kita itu juga termasuk hal melayani loh. Nah, sekian firman hari ini. Kakak ingatkan bahwa untuk bisa bersaksi dan melayani Tuhan itu kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri adik-adik. Kita perlu yang namanya kekuatan Tuhan, Roh Kudus yang dari Tuhan. Oke adik-adik, sekian firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Gisela. Saya akan menceritakan kebaikan Tuhan. Sebelum saya rapotan, saya sempat gugup. Dan saya khawatir kalau saya tidak naik kelas. Dan saya berdoa setiap hari. Dan saat menjelang rapor, saya sangat senang karena rapor saya baik dan bagus. Saya bersyukur karena Tuhan sudah menolong saya saat menjelang penilaian akhir semester. Dan nilainya bagus. Terima kasih buat Tuhan Yesus telah menolong saya. Saya akan percaya saat kita ada tugas yang sulit atau penilaian, Tuhan akan selalu menolong kita. Terima kasih. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita berdoa ya adik-adik. Kita akhiri ibadah GC pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada pagi hari Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah GC
dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu buat hidup kami Bapa. Bapa, kalau sebentar kami Tuhan akan mengakhiri ibadah GC Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan dimanapun adik-adik berada, kiranya Tuhan lindungi, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan Tuhan. Biarlah Tuhan jadikan adik-adik Tuhan menjadi saksi Tuhan dan mau melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang memproteksi kehidupan adik-adik sendiri Bapa, dimanapun adik-adik berada Tuhan. Kami serahkan Tuhan sepanjang 1 minggu ini Tuhan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biarlah rencana-Mu dan kehendak-Mu yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami dalam 1 minggu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.